Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johiri Hasmi Alfaini, NIM E 2019-2074, akan mereview tugas ekonomi makro tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Artinya, negara itu menghitung pendapatannya selama 1 tahun. Ada beberapa konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI, dan yang terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan. Pertama, produk domestik bruto atau Gross Domestic Product yang disingkat GDP, yaitu jumlah produk baik barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam 1 tahun di suatu negara. Rumusnya adalah pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing luar negeri. Kemudian, yang kedua adalah produk nasional bruto atau Gross National Product yang disingkat sebagai GNP, yaitu nilai produk baik barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika ada orang Indonesia yang berwirausaha di luar negeri, sehingga pendapatannya yang di luar negeri itu termasuk ke dalam GNP. Rumusnya adalah pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia luar negeri, lalu dikurangi dengan pendapatan warga negara asing dalam negeri. Yang ketiga adalah produk nasional neto atau Net National Product, yaitu produk nasional kotor dikurangi dengan penyusutan modal. Rumusnya GNP dikurangi depresiasi. Depresiasi adalah penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau Net National Income, bisa disingkat NNI, yaitu pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau Personal Income, biasa disingkat sebagai PI, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan apapun. Misalnya, gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Rumusnya adalah NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment adalah penerima-penerima yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagai dari pendapatan nasional tahun lalu seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau disposable income, biasa disingkat sebagai DI, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna untuk membeli barang atau jasa, konsumsi, dan selebihnya bisa menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya adalah PI dikurangi dengan pajak langsung. Adapun perhitungan pendapatan nasional ini memiliki manfaat. Yang pertama, menghitung kemakmuran suatu negara.
Dari pendapatan nasional ini dari perhitungan pendapatan nasional ini kita dapat mengetahui apakah negara tersebut makmur atau tidak. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengatur perubahan perekonomian suatu negara secara berskala. Dan yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Jadi kita bisa membandingkan apakah perekonomian tahun sekarang lebih baik dari tahun kemarin atau tidak. Yang kelima, sebagai indikator terhadap masyarakat di suatu negara. 6. Sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Jadi kita bisa tahu negara tersebut bagaimana kinerjanya, bagaimana kinerja negara kita. Dan yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Kita bisa tahu kualitas hidup negara ini bagaimana, kualitas hidup negara kita bagaimana. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan ekonomi dari waktu ke waktu. Perekonomian kita mengalami peningkatan atau penurunan setiap tahunnya. Dan yang terakhir, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Adapun perhitungan pendapatan nasional memiliki metode. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi, yaitu dengan menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha. Rumusnya yaitu harga barang pertama dikali jenis barang pertama, kemudian ditambah harga barang kedua dikali jenis barang kedua, kemudian ditambah lagi harga barang ketiga dikali jenis barang ketiga, dan begitu seterusnya. Untuk metode yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan, yaitu dengan cara menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Rumusnya adalah upah gaji ditambah sewa, ditambah bunga, dan ditambah keuntungan. Adapun pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar persaudaraan dan sedekah. Dan sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam itu ada 9. Yang pertama, ghanimah, kedua sedekah, ketiga infak, keempat zakat, kelima usr, yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj, kedelapan pajak tambang dan harta karun, dan yang terakhir wakaf. Sekian review dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.